Greeting everyone, my name is Richard Sutejo, PhD. I am in the study program of biomedicine, studied in the various fields of biology, physics, and food technology. So we need to remember, biomedicine is the spearhead of all human care, health, and wellness. See you. With Omics, expand the horizons. Oke, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Richard Sutejo, dalam acara Dok Ica di Omniscience with Omics, Expand the Horizon. Nah, kali ini saya akan membahas serba-serbi tentang sanitizer ya, atau lebih spesifik lagi tentang sanitizer. Nah, zaman sekarang ini karena adanya pandemi yang menghantui kita semua, membuat kita semua cenderung paranoid, membuat kita tiba-tiba sangat memperhatikan higienis ya. Nah, karena itu juga orang-orang banyak memburu produk-produk sanitizer ya, sehingga menyebabkan kelangkaan di pasar dan juga menyebabkan harga-harga menjadi naik. Kali ini saya akan menceritakan sains tentang hand sanitizer dan fungsi-fungsinya. Ya, nah fungsi dari hand sanitizer ini adalah untuk melakukan proses disinfeksi, di mana kita akan mengurangi jumlah mikroba, patogen, dan penyakit. Ya, saya ulangi, dia akan mengurangi mikroba, patogen, dan penyakit. Ya, tetap saja cara yang terbaik adalah mencuci tangan. Ya, nah bahan aktif yang digunakan oleh hand sanitizer itu biasanya ada dua. Ya, yang pertama yaitu etanol, yang kedua adalah isopropil alkohol, ya, atau isopropanol. Ya, biasanya itu etanol itu berkisar orang membuat itu 60 sampai 80%. Ya, sama halnya dengan isopropanol. Ya, nah itu adalah konsentrasi di mana bisa secara efektif menurunkan mikroba patogen. Ya, nah permasalahannya adalah orang-orang yang menggunakan hand sanitizer ini banyak salah, teman-teman. Nah, bagaimana cara penggunaan yang benar terlebih dahulu ya, agar etanol dan isopropil alkohol ini bisa secara efektif menurunkan jumlah mikroba patogen dan penyebab penyakit ya, itu harus memiliki waktu kontak paling tidak 20 sampai 30 detik. Ya, jadi pastikan pada saat kita menaruh hand sanitizer ya, kita secara perlahan mengusap di seluruh bagian tangan ya, sehingga tangan terkena dan meresap secara merata, dan tunggu sampai 30 detik. Banyak di antara orang-orang tidak sabar ya, hanya menggosok-gosok di bawah 10 detik sudah mulai menyentuh barang. Nah, ini jangan, teman-teman. Ya, jadi kita harus sabar, kita harus berikan waktu kontak paling tidak 20 sampai 30 detik tadi. Ya, nah, kesalahan yang selanjutnya yang sering dilakukan orang adalah ya, orang memakai hand sanitizer pada saat tangannya basah atau berkeringat ataupun tangannya lagi berminyak. Ya, nah ini masalah ini, teman-teman. Kenapa? Tangan yang basah ataupun berkeringat ya bisa mengencerkan alkohol tersebut dan bisa menurunkan waktu kontak ya zat aktif yang ada di dalam hand sanitizer, yaitu etanol dan isopropil alkohol itu, sehingga beberapa mikroba masih bisa bertahan. Jadi proses disinfeksinya menjadi kurang sempurna. Ya, jadi ya misalnya nih teman-teman, kalau misalnya ada di jalan ya, teman-teman mau makan ya, pastikan kondisi tangan ini kering dan tidak ada pengotor lain seperti minyak ya, ataupun keringat ya, karena akan menurunkan efektivitas hand sanitizer tersebut ya. Nah, selanjutnya juga ya, kali ini saya akan bagikan tips-tips bagaimana cara kita membuat hand sanitizer sendiri. Yuk, oke teman-teman. Nah, bahan dasar untuk membuat do it yourself atau DIY hand sanitizer itu memiliki 4 bahan ya. Ini adalah etanol 96% yang medical grade. Hati-hati teman-teman, banyak orang yang salah ya. Pastikan etanol yang Anda beli itu adalah medical grade, bukan technical grade ataupun industrial grade.
Kenapa? Technical dan industrial grade itu masih mengandung pengotor yang bisa berbahaya, ya. Kita seharusnya menggunakan ya medical grade, ya. Nah, teman-teman juga hati-hati ya, medical grade juga ini tidak aman untuk diminum, jadi hati-hati juga ya. Bahan yang kedua adalah air Aquades atau air suling, bukan air mineral, bukan air keran, air Aquades. Ya, nah air Aquades ini biasanya bisa kita temui di supermarket, ya, yang biasanya tutupnya warna merah itu, ya, Anda bisa menanyakan, ya. Nah, bahan yang ketiga adalah hidrogen peroksida 3%, ya. Nah, ini juga salah satu bahan opsional, tapi ini bisa membuat ya hand sanitizer yang sesuai dengan standarisasi WHO, ya. Nah, bahan yang keempat ini ya kita bisa menggunakan gliserol ataupun aloe vera gel, ya. Nah, tujuannya adalah humectant ataupun emollient, ya, karena alkohol ini pada saat kontak dengan kulit secara langsung ini sifatnya menarik air sehingga bisa muncul efek kering pada kulit, sehingga untuk menjaga kelembapan kulit ya kita bisa menggunakan aloe vera ataupun gliserol yang food grade, ya. Jadi ini adalah keempat bahan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja bahan-bahan ini, ya. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya bagaimana cara alkohol ini mendisinfeksi. Ya, nah, alkohol ini bersifat higroskopik ya, sehingga pada saat dia menyentuh contohnya bakteri ataupun virus, dia akan terjadi proses dehidrasi karena alkohol menarik air, ya, sehingga sel menjadi terdehidrasi dan inaktif, ya. Nah, tapi alkohol ini kurang efektif di dalam membunuh bakteri yang berspora dan virus-virus yang tidak memiliki selubung ataupun non-envelope, ya. Nah, berikutnya adalah peroksida. Kenapa WHO menganjurkan penambahan peroksida ini? Adalah karena peroksida ini bisa menyingkirkan spora-spora bakteri pada hand sanitizer. Jadi kebersihannya lebih terjamin. Tapi pada produk akhir ini bukan menjadi bahan aktif lagi karena peroksida akan terurai menjadi oksigen dan air, ya. Nah, selain itu juga saya ingin mengingatkan teman-teman ya, banyak di antara teman-teman mungkin karena ketidakpahamannya ya menggunakan hand sanitizer pada meja, ya, pada jam tangan, HP, kunci dan sebagainya. Ya, memang bisa sih, ya, memang bisa dipakai. Cuman kan bahan dari gliserol ataupun aloe vera ini kan nanti menimbulkan kesan lengket nanti pada barang-barang yang di permukaan itu, ya. Jadi kalau untuk do it yourself sanitizer, kalau Anda ingin menggunakan pada permukaan yang lain, ini bisa tidak digunakan, kita ganti dengan proporsinya ini bisa diganti dengan air sulit, ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih jelas, yuk ikut saya, kita akan sama-sama membuat hand sanitizer. Oke teman-teman, nah ini nih sekarang kita mau demo cara buat hand sanitizer-nya. Nah, pada dasarnya kalau hand sanitizer menurut rekomendasi WHO itu ada 4 bahan utama, ya. Yang pertama ini adalah alkohol atau etanol 96% atau isopropil alkohol 99,8%. Ya, ini digunakan sebanyak 833,3 ml. Bahan yang kedua adalah peroksida atau H2O2 3%. Ya, untuk membuat 1 liter ini kita perlu memakai 41,8 ml. Bahan yang ketiga adalah gliserol nabati ya, sebanyak 98%. Nah, ini untuk 1 liter kita menggunakan 14,6 ml. Dan yang terakhir adalah air suling
sebanyak 110,3 ml. Nah, bahan-bahan ini ya adalah bahan-bahan untuk membuat 1 liter hand sanitizer menurut rekomendasi WHO. Nah, selain itu kita juga memerlukan ya gelas ukur ya dan juga wadah atau tempat penampungan dari hand sanitizer yang akan kita buat. Yuk, kita mulai. Nah, pertama kali ya yang kita masukkan adalah alkohol terlebih dahulu. Oke, ya, ini sudah 100 ml ya. Seharusnya kita memakai gelas ukur yang lebih besar, tetapi karena hanya ini yang tersedia, makanya kita pakai 100 ml. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya sebagai tips ya agar pengukuran lebih akurat sebelum kita mengukur ya baik botol ya ataupun gelas ukur ini dibilas terlebih dahulu dengan pelarutnya yaitu alkohol terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini dikarenakan kita ingin memasukkan volume 833,3 ml, saya akan ulangi ini ya sebanyak 9 kali ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masukkan 833 ml etanol 96%. Nah, selanjutnya ya saya akan memasukkan peroksida 3%. Nah, ini juga tadi sudah dibilas dengan peroksida 3%. Jadi sekarang kita masukkan. Oke, biasanya kalau misalnya tinggal sedikit lagi, biasanya saya menggunakan pipet. Jadi di sini ya akan saya bulatkan ya menjadi kurang lebih 42 ya. Oke. Ya, peroksidanya ya sudah 42. Ya, nah sekarang kita masukkan kembali peroksida ini ke dalam botol. Ya, nah pada saat selesai ya ini bisa diaduk sedikit ya. Kalau misalnya Anda menyentuh ini agak anget, ini normal ya. Jadi karena ini ada reaksi eksotermik, jadi ini akan menjadi lebih hangat sedikit. Tapi ini tidak apa-apa. Ya, nah berikutnya adalah gliserol nabati. Nah, ini yang paling tricky ini teman-teman. Kenapa? Gliserol nabati ini dia itu sedikit lebih kental ya. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam mengukur. Oke. Nah, ya gliserol ini memerlukan 14,6. Oke, ya karena dia kental, kita diamkan dulu sebentar di atas meja selagi menunggu. Oke, ini kurang lebih 15, nggak apa-apa. Ini perbedaannya sedikit. Ya, kita masukkan. Nah, teman-teman nih hati-hati nih, kenapa? Gliserol ini viskositasnya itu lebih tinggi atau dia lebih kental, jadi pasti ada yang tersisa. Nah, caranya adalah kita membilas kelebihannya dengan menggunakan air suling atau aquades. Ya, tadi menurut formulasi air suling atau aquades ini kita memerlukan 110,3. Ya, jadi ini sudah kita bilas juga dengan air suling. Jadi saya akan memakai sebagian untuk membilas gliserol ya. Nah, sekarang saya mengambil kurang lebih 30 air suling untuk membilas sisa gliserol tersebut.
Oke, ini saya ambilnya 40, tidak masalah. Ya, kita bisa gunakan untuk membilas gliserol yang ada. Nah, pada saat ini sudah kita memakai air swirling, ya kita goyang-goyangkan sedikit ya agar gliserolnya yang tersisa tadi ikut larut. Ya, baru kita akan tuangkan lagi. Oke, tadi sudah 40 ya. Kita boleh pakai 40 ml lagi untuk dimasukkan ke sini untuk membilas kelebihannya. Oke, ini saya ada kelebihan ya, mungkin saya genapkan. Nah, ini mungkin saya berubah pikiran, mungkin biar lebih mudah ya. Tadi kita sudah masukkan 40 ke dalam ini sebelumnya ya. Sekarang saya akan menuang sisanya sebanyak 70 ml ya. Kita boleh menuang. Ya, kita boleh ya membilas terlebih dahulu ya, untuk agar kelebihan gliserolnya bisa terlarut. Oke, saya rasa ini sudah dibilas 3 kali ya, gliserolnya sudah bersih. Dan kita akan menuang ya aquadesnya sampai selesai. Oke teman-teman, nah sudah selesai ya hand sanitizer ya. Nah, kita semua jangan lupa ya, kita harus mengocok ya, atau dengan cara menggoyang-goyangkan botolnya ya, agar bahan-bahan yang ada bisa tercampur merata ya. Dan sekali lagi ya, karena ini bisa mengeluarkan gas yang volatil, ini jangan dikunci dengan kencang, kita longgarkan sedikit ya. Ini ya, kita goyang perlahan ya sampai membentuk pusaran. Dan selesai teman-teman, inilah akan menjadi hand sanitizer. Nah, rekomendasinya adalah kita harus menunggu selama 3 hari. Tujuannya adalah agar hidrogen peroksida yang kita tambahkan tadi bisa dengan efektif membunuh mikroba atau kuman-kuman yang bisa tahan terhadap alkohol. Contohnya adalah bakteri berspora dan virus-virus yang tidak memiliki selubung lemak. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk, mari kita kembali ke bahasan selanjutnya. Oke teman-teman, semoga tips ini berguna dan semoga teman-teman bisa menjaga higienis lebih baik lagi untuk melindungi teman-teman dari serangan mikroba. Ketemu lagi saya di lain waktu. Like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi dengan saya Dr. Richard di Omics Science with Omics Expand the Horizon. See you!